Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para hadirin jamaah istighosah, mari kita bersama-sama melaksanakan wirid istighosah dengan serangkaian wiridnya yang diawali dengan Asmaul Husna, karena janji Allah, barang siapa berdoa melalui tawasul melalui Asmaul Husna, insya Allah doanya akan dikabulkan. Maka dari itu, mari selanjutnya kita melaksanakan serangkaian wirid istighosah ini, diniati nambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diniati tabarruk, diniati ngalap barokah dari wirid istighosah, diniati istiqomah, dan diniati dan juga diyakini semoga dengan wasilah wirid istighosah yang akan kita laksanakan, yang kita istiqomahkan setiap sebulan sekali, semoga dengan wasilah doa kita bersama, kita semua yang hadir dan seluruh warga masyarakat Desa Karya Bakti secara umum, dan mungkin ada luar dari Karya Bakti, ada yang dari Jembatan 1, ada yang dari Jaklue, ada yang mungkin dari Agro, berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga seluruh keluarga kita diberikan yang terbaik oleh Allah di dunia wal akhirah. Maka dari itu, mari kita laksanakan wirid istighosah dengan memakai adab suhbah ma'allah, yaitu menghadap ke arah kiblat, duduk sesopan-sopannya,
kita, pejamkan mata kita, berusaha melepaskan semua beban duniawiyah yang melintas saat ini, yang ada pada pikiran dan hati kita masing-masing. Merasalah duduk kita bersama di musola ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang maha mengetahui apa yang ada pada pikiran dan hati kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa jami' ahli baitihi al-kiram wa jami'il anbiya ila wa jami'il ulama ila wa jami'il asfiya ila jami' wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesepuh bini sepuh yang saya hormati, para ustaz, para kiai yang saya kagumi, wabil khusus pada Bapak Nuri beserta ibu yang saya hormati, juga yang jatuh di tujuh barokah doanya. Lebih bagus orang yang banyak gitu, mudah-mudahan. Terus harapan saya dengan adanya momen Istighosah ini kita jalin rasa silaturahmi kita. Mungkin kalau tidak ada gini, mungkin jarang kita silaturahmi kalau ke tempat tetangga atau teman, atau kalau tidak ada keperluan itu kita tidak silaturahmi. Dengan adanya Istighosah akhirnya kita ketemu, saling mendoakan dengan teman, sama tetangga, sama keluarga. Itu rasanya kita akan jadi akrab itu. Bapak-bapak hadirin semua yang sangat saya hormati, selaku humas saya berharap kepada seluruh pimpinan jamaah tahlil Yasin di malam Jumat untuk menyampaikan di dalam tahlilnya, di dalam saat yasinannya, untuk menyampaikan kepada jamaahnya dalam setiap RT, musola atau jalur ada acara disampaikan getok tular untuk mengikuti acara Istighosah ini. Tuh. Mudah-mudahan yang jadi harapan saya insya Allah sama dengan yang dari harapannya Pak Yai sama Pak Ustadz Khairul. Harapannya disampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati
yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtali Allahu bisalasati baliyah. Al-ayah. Hadratul Qurama, para alim ulama, wabil khusus seluruh koordinator Jamaiyah Istighosah yang saya hormati, dan juga saya banggakan kepada para sesepuh dan bini sepuh, dan Mbah Ali, Mbah Riswo, Mbah Karwin, dan Mbah Jinaskun, ada Pak Saidi yang selalu menemani kita, ada Mbah Jim Mufakotim yang alhamdulillah menemani kita bersama, dan seluruh sesepuh dan bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, yang saya ta'zimi kepada seluruh Jamiah Istighosah yang berkenan hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Ini momen seperti ini telah kita lakukan mulai dari awal, sebagian dari wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, dilanjutkan serangkaian istighosah, dan dengan waktu 1,5 jam masih ada tambahan tausiah, dan dengan waktu yang singkat, dengan biaya, tenaga, dan waktu ini yang singkat sekali, sangat waktunya cukup lumayan cepat, 2 jam kurang lebihnya, dari jam 9 sampai sekitar jam 11 nanti. Dan ini sudah kita akan dapatkan beberapa hal. Namun sebelum itu ada sedikit, sebelum tausiah saya sampaikan, pada hari ini dan tepatnya malam hari Selasa besok ini haul amin, yang mana hari Kamis kemarin Mbah Yai Imam Ghazali ini genap wafatnya, genap 1000 harinya. Maka dari itu, seperti apapun beliau adalah pintu saya menuju, pintu kita semua menuju Nabi Muhammad SAW. Sampai adanya istighosah di sini pun pintunya melalui Mbah Yai Imam Ghazali. Maka dari itu saya mohon dengan hormat untuk membacakan suratul Fatihah yang dihadiahkan kepada Mbah Yai Imam Ghazali dan sekaligus Bu Nyai Siti Aisyah, karena meninggalnya bersama dalam 1 minggu, selisih 6 hari. Maka dari itu pas hitungan 1000 harinya Bu Nyai Siti Aisyah dan Mbah Imam Ghazali ini kemarin genap 1000 harinya. Semoga dengan hadiah Fatihah kita semua, semoga beliau oleh Allah diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diterima semua amal baiknya, dan semua ilmu-ilmu yang diberikan kepada putra-putri, santri, dan murid-muridnya, mulai dari Mbah Yai Imam Ghazali menyampaikan keilmuannya sampai akhir hayatnya, semoga dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa menolong Mbah Yai Imam Ghazali, dan semoga Mbah Yai Imam Ghazali dan Siti Aisyah semoga oleh Allah diberikan tempat yang mulia di sisinya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah Istighosah untuk dunia dan akhiratnya. Hadirin wal hadirat jamaah Istighosah rahimakumullah. Setelah kita berwirid bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada tambahan kajian taklimnya. Taklimnya itu ya belajar mengingatkan kembali. Sebenarnya bukan bahasa menggurui, bukan, mengingatkan kembali. Saya teringat di tahun 98. Saya kalau pejam gini masih ingat ada membaca hadis tadi itu, masih ingat ada Sutris, ada Tarsoh, ada Nasiman, ada Wa'unya Pak Salim, ada siapa itu? Berarti masih ingat sekali membacakan hadis sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ini di tahun 98 masih kelihatan sekali saya. Dan memang hadis ini jarang saya keluarkan, lama enggak saya keluarkan. Saya ingat sekali. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyallahu bisalasati baliyah. Kata Nabi, akan datang zamannya umatku. Jadi Nabi masih ada, masih gesang, masih hidup, sudah berkata seperti itu. Akan datang zamannya umatku, di mana di mana umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku lari dengan orang-orang ulama dan ahli fikih. Ulama itu siapa? Kalau ulama, kalau kita buka di surat Al-Hijr, ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang yakhsya, yang khosyah, rasa takutnya kepada Allah paling tinggi hanyalah orang-orang yang alim, orang yang tahu siapa Allah, siapa dirinya. Bukan orang yang pakai peci putih atau pakai sorban besar, enggak. Orang siapapun punya peluang sama, yang hatinya merasa khosyahnya kepada Allah berdasarkan keilmuan. Orang alim, orang yang mempunyai keilmuan tentang ketauhidan yang benar dan bisa menjadi wasilah untuk mengesahkan Allah. Ini ulama secara globalnya seperti itu. Apapun latar belakang keilmuannya, di dalam keilmuan itu bisa mengesahkan Allah. Nah, umat Nabi Muhammad di masa-masa itu banyak yang lari dari ulama dan lari dari fuqaha. Fuqaha ini siapa? Fuqaha ini ahli fikih, tata cara atau etika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas dalam Al-Quran ditegaskan, apabila kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmunya apabila kalian semua tidak mengetahui. Nah, di era apa mungkin sekarang sudah terjadi atau belum kita bisa membacanya. Di masa itu umat Nabi Muhammad menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih, sehingga merasa dirinya sudah bisa, merasa dirinya sudah tahu, padahal secara hakikinya dia belum bisa dan belum tahu tentang hal itu. Secara ketauhidan, cara mengesahkan Allah, secara keilmuan Islam itu bagaimana, beribadah menurut etika syariat Islam ini bagaimana,
Ini hakikinya belum tahu, tapi dia sudah lari menjauh dari ulama dan ahli fikih di masa itu. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita tidak tergolong dari umat Nabi Muhammad yang lari dari ulama dan ahli fikih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah umat Nabi Muhammad di masa itu menjauh dari ulama dan fuqaha, baik menjauh secara fisik maupun menjauh secara hatinya sudah jauh dari ulama, fisiknya secara fisiknya juga jauh. Karena jauh ini ada beberapa macam. Ada jauh secara lahirnya jauh, hatinya juga jauh. Ada yang jauh dengan ulama, tapi hatinya selalu dekat dengan ulama. Semoga kita ini digolongkan orang yang dekat semuanya. Secara lahirnya dekat, secara batin dekat. Amin Allahumma amin. Paling tidak kita walaupun jauh secara fisik, tapi hati selalu dekat kepada para alim, para ulama. Sehingga kita bisa menghindar dari golongan umat Nabi Muhammad yang keluar, yang lari dari para ulama dan ahli fikih. Terus konsekuensinya apa? Kalau umat Nabi Muhammad ini sudah banyak lari dari menjauh dari orang ahli fikih dan menjauh dari ulama, kata Nabi, fayabtaliyallahu bisalasati baliyah, maka Allah akan mengujinya dengan 3 cobaan. 3 cobaan ini apa? Yang pertama, Allah akan menghilangkan semua berkah dalam rizki usahanya. Kalau rizki yang kita, harta benda yang kita cari, kalau oleh Allah sudah dihilangkan berkahnya, na'udzubillah min dzalik. Terus arti berkah ini apa? Secara singkatnya berkah ini segala sesuatu yang dinikmati, baik makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain sebagainya, mudah untuk dibawa beribadah kepada Allah. Secara singkatnya seperti itu. Segala sesuatu apapun, kok punya motor baru, kok malah pateng ning masjid, insya Allah motornya barokah. Punya istri baru, kok jadi pateng, insya Allah berkah. Karena kalau hilang berkahnya, naudzubillah min dzalik, punya daunnya nggak usah punya yang aneh-aneh lah, punya bisa paling bisa beli mobil itu sudah malah nggak bisa mendekat ke hal yang baik. Naudzubillah min dzalik. Secara singkatnya itu, kalau sudah dihilangi berkah dari hasil kasabnya, naudzubillah min dzalik, indikasi kita menjauh dari orang alim dan ahli fikih. Makanya ini harus dikaji kembali, bukan muruin. Kalau muruin Mbah Ali sebelum tahun 93 sudah tahu hadis ini. Saya tahu di tahun 92, 93 tahu hadis ini. Mbah Ali sebelum itu tahun 70-an sudah tahu dulu. Artinya bukan saya mendikte Mbah Ali, Mbah Rizlo, bukan. Mengingatkan kembali. Untuk mengingatkan kembali. Yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu ingat kembali. Oh iya, aku pernah ngaji, lupa. Tapi untung ono ngaji lagi. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman, dan Allah akan menguji orang tersebut, akan diberi pemimpin yang zalim, tidak sayang kepada rakyatnya, tidak berpihak kepada rakyatnya,
Tapi insya Allah selagi karya bakti ini kuat memohon berdoa kepada Allah, Allah tetap memberikan pemimpin yang sayang dan perhatian kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Maka dari itu monggo kita perkuat istighosah berdoa ini bukan untuk salah satu orang, ini untuk desa kita, untuk desa kita, untuk masyarakat kita, untuk kebersamaan kita. Siapa lagi yang mau mendoakan desa kita kalau bukan kita? Betul Bu? Harus kita yang mendoakan desa kita, kita yang mendoakan masyarakat kita. Sebagai wujud sabda Rasulullah SAW, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman kalian tidak dikatakan iman yang sempurna, kata Nabi, selagi engkau tidak sayang kepada orang lain seperti sayangmu kepada dirimu sendiri. Kita sayang tidak dengan masyarakat karya bakti? Sayang. Wujud sayangnya apa? Malam-malam seperti ini masih memohon berdoa, ya Allah berikanlah seluruh masyarakat karya bakti yang terbaik. Ini wujud kita sayang kepada masyarakat kita, sayang kepada desa kita. Dengan penuh harapan apa? Kita oleh Allah digolongkan imannya iman yang sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ujian yang ketiga, cobaan yang ketiga setelah keluar lari dari para orang alim dan ahli fikih. Yang pertama dihilangkan berkah kasab atau hasil kerjanya. Yang kedua diberikan ujian pemimpin yang zalim. Yang ketiga ini yang paling kita takuti, ditutup akhir hayatnya dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Padahal semua perjalanan romantika hidup ini yang dicari hanyalah husnul khatimah. Tapi kalau sudah lari dari orang alim, lari dari ahli fikih, kata Nabi dia akan menutup akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Semua enggak berarti. Singkatnya bahasa, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah tujuan kami dan hanya ridhomu yang aku cari. Semua akan sebagai pendukung, hanya yang dicari hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bagian umat Nabi Muhammad yang diberi ridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit menjadi pengingat diri kita yang belum tahu, yang sudah tahu jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu. Semoga bermanfaat dan semoga membawa berkah fid dunya wal akhirah. Harapan, usaha dan doa kita, semua kita yang hadir dan seluruh warga desa karya bakti dan desa karya bakti, baik kepala desa dan perangkatnya, baik sekarang maupun yang nanti, benar oleh Allah diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah, diberikan kemudahan untuk cita-cita membangun desa karya bakti. Dan semoga kita semua ditemukan di dunia ini dan kelak di akhirat dipertemukan dengan mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.